Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Man 1 Probolinggo dalam arti PLT, Bapak Mudzakkir SPD MM. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha beserta staf. Yang saya hormati Dewan Guru beserta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang hangat dan penuh kesejukan ini, kita bisa memperingati hari kelahiran. Hari kelahiran Pancasila. Ya, hari kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal berapa, anak-anak sekalian? 1 Juni, betul sekali. Kok bisa bulan Juni, kok bukan bulan yang lainnya ya? Ini di sini ada 3 peristiwa besar yang berkaitan dengan terbentuknya Pancasila, konsep pemikiran Pancasila. 3 peristiwa besar itu, yang pertama adalah perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, perumusan Pancasila pada tanggal 12 Juni sampai dengan 16 Juni yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Dan yang ketiga, ini perumusan terakhir sampai saat ini masih dipakai, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Teks Pancasilanya tadi sudah saya baca. Itu dirumuskan oleh anggota PPKI pada sidang pertama setelah kemerdekaan hari Sabtu itu ya. Perumusan yang ketiga itu yang saya baca tadi itu hari Sabtu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan ulasan sedikit tentang pola pikiran Insinyur Soekarno sehingga konsep Pancasila itu dibentuk, yaitu tepatnya pada sidang BPUPKI yang pertama. BPUPKI ini saya sudah belajar ini di kelas 11 kemarin, kelas 11. BPUPKI itu apa? Coba yang masih ingat, ini perempuan ini saya ngajar. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 1 Maret tapi diresmikannya pada tanggal 29 April, anak-anak sekalian. Pada sidang yang pertama, 4 hari sidangnya, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti terakhir. 4 hari sidang BPUPKI yang pertama yang dibahas oleh audiensi pada saat itu adalah mengenai pembentukan dasar negara. Pada hari pertama sidang, usulan dari, kalau tidak keliru mohon dikoreksi saya nggak apa-apa, yaitu oleh Profesor Dr. Supomo. Sedangkan yang kedua tanggal 30 oleh DRS Muhammad Hatta. Dan terakhir penutupan sidang BPUPKI itu, anak-anak sekalian, bahwa Insinyur Soekarno menyetuskan usulannya, pemikirannya. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Apa usulan atau pola pikir Soekarno itu, pola pikirnya Soekarno itu terdiri dari 5 sila. Pancasila itu bahasa Sanskerta. Soekarno menggunakan bahasa-bahasa masa lalu, gitu, bahasa-bahasa sejarah. Panca itu 5, sila itu dasar pemikiran yang menjadi landasan kita berbangsa dan negara. Apa isi dari Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno itu? Yang pertama adalah nasionalisme. Ya, nasionalis, kebangsaan Indonesia. Kalau saya meminjam istilahnya Bobotan, katanya Budburbatori, katanya.
Apa hubungan Platon itu? Nasionalis, nah, cinta kepada tanah air, katanya. Cinta kepada bangsa dan negara, rela berkorban untuk meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Itu sila yang pertama. Namanya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Istilah mondoknya itu hubul waton. Begitu. Kata Nabi Muhammad, saya tadi tanya, kebetulan lupa gitu ya. Yang kedua, internasionalisme, peri kemanusiaan. Ini merupakan konkret wujud bangsa Indonesia untuk memberitahukan kepada dunia internasional nantinya tentang persamaan manusia, artinya kebebasan. Manusia itu bebas, artinya tidak ada stratifikasi sosialnya. Pada saat kita dijajah oleh Belanda, stratifikasi sosial itu nampak sekali. Sendi konser malah kecil-kecil. Pertama, tingkat paling atas Belanda tentunya dan orang Eropa. Nomor 2, orang Arab, orang Cina, dan orang India. Sehingga Yogyakarta itu tidak begitu interest terhadap mereka itu. Nah, yang ketiga adalah baru bangsa Indonesia. Dengan adanya pri kemanusiaan, sila yang kedua, harapannya itu bangsa Indonesia itu setara di berbagai bidang, terutama setara sebagai negara yang merdeka nantinya. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Mufakat dan demokrasi itu dua wajah satu simpul, seperti mata uang. Apa itu mufakat? Mufakat itu kemufakatan. Kemufakatan ya, kesepakatan, konsensus bersama bangsa Indonesia untuk membangun negara yang merdeka tentunya. Itu namanya mufakat. Sedangkan demokrasi salah satu cara untuk membentuk suatu negara di mana kedaulatan rakyat sebagai yang pertama, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini kelihatannya ini ngomong sendiri, nanti saya kasih uang ini 500 ribu ini, tapi yang duduk nggak dapat ini. Ayo berdiri. Yang keempat, anak-anak sekalian, adalah ini, karena saya emosi lupa langsung saya. Untung ada contekannya. Kesejahteraan sosial. Terpaksa saya nyontek karena emosi tadi. Blank. Ayo berdiri. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, yang terakhir anak-anak sekalian, ini waktunya sudah lama Pak Hole, begitu ya. Yang kelima, lupa lagi sekali lagi karena sudah blank ini. Ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah sekelumit tentang pikiran Soekarno yang akhirnya menjadi Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi. Sebelum saya akhiri, saya mau bercerita sedikit tentang Insinyur Soekarno ini. Ya, sedikit aja. Ini harus kalian tiru ini jejak Soekarno ini. Soekarno ini sekolahnya anak-anak KW. Ongkuan sekolah. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Sekolahnya bukan KW-KW. Kalau kita tidak mungkin masuk sekolah seperti Soekarno. Karena Soekarno ini priai. Sekolahnya itu bukan Fox School ataupun Fairfox School. Tapi sekolahnya di ELS. Eropa Leger School. Sekolahnya khusus orang Belanda. Tapi Soekarno masuk di situ. Sekolah mulai 9 tahun sampai 15 tahun. Sekolahnya di ELS, Eropa Leader School namanya. Khusus orang Eropa, tapi Soekarno masuk. Yang kedua, umur 15 tahun sekolah lagi di HBS, Hogere Borger School, atau sebutan SMP dan SMA. Biasa sudah normalnya 6 tahun. Setelah itu kuliah. Sekarang di ITB. Dulu apa namanya? Kalau tahu dapat uang 500. Sekolah Soekarno waktu di ITB dulu namanya apa? HBS.
ya, HBS. Dan kenapa kita harus meniru Soekarno? Soekarno ini pemikir-pemikir luar biasa. Setara dengan Karl Marx, setara dengan Lenin, setara dengan Dr. Sun Yat-sen, setara dengan Mahatma Gandhi. Tapi kita harus mengikut. Kalau kalian nggak ngikut Soekarno sekolah, dan orang maju anak Soekarno sekolah ya, bekal tas dan aspatum, sehingga mereka berhasil. Kalian di mana? Kalian itu sekolah. Saya lihat sendiri miris saya sebenarnya. Kok bisa menjadi individu-individu minimum seperti itu? Kalian itu bekal tas, totoran. Ini tolong ini. Garis bawahnya hari ini saya agak mengenai sifat kalian yang tidak mengikuti Soekarno. Sekolah benar-benar sekolah dia. Sekolahnya terakhir THS, teknisi Hoge School namanya. Sekolah teknis akhirnya menjadi insinyur. Kalian sekolah, bawa tas tapi cekeran. Kalau Soekarno itu sekolah, ya, mikul tas, sepatu, kemudian sekolah, mikul tas, cekeran. Oh, namanya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.